Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin, Xiaoyan berhasil dapatkan pecahan peta api surgawi dan memutuskan untuk balik ke pavilion bintang jatuh dulu. Tentu aja kultivator misterius kemarin yang bersaing memperebutkan pecahan peta kemarin tuh bikin Xiaoyan penasaran. Kata Yaolo, kultivator misterius kemarin punya maksud jahat yang mungkin aja akan menghadang mereka saat balik. Dan benar aja, baru aja diceritain, sekarang langsung nyamperin Xiaoyan dan kawan-kawan. 在拍卖场内查探我们的那个家伙，没想到竟如此顺利。原以为争夺净莲妖火残图要费一番波折，没想到你竟然复活了，何必急着赶路？ Yaolo yang saat itu mulai ingat kalau mereka berdua ini adalah musuh lamanya yang bernama Disieze dan Tianxieze. Dia pun menjelaskan kepada Xiaoyan dan kawan-kawan kalau mereka ini berasal dari sekte awan hujan dan punya julukan duo iblis kalajengking. Kekuatannya sendiri sih berada di ranah Dozun puncak 6 putaran ke atas, dimana jika udah melakukan penerobosan putaran sebanyak 10 kali maka akan jadi kultivator Bansheng. Tujuan mereka jelas-jelas mau merebut pecahan peta yang didapat oleh Yaolo kemarin. 云雨宗除了蝎魔二鬼，蝎魔二鬼出自一个淫邪的古怪天蝎子、地蝎子。想抢残图，药尘，净莲妖火残被稀释修为，成为他们助长时，这些女弟子不过是这两个老。 Disieze yang saat itu benar-benar dendam banget kepada Yaolo karena dulu mereka tuh ditendang Yaolo keluar dari dataran tengah. Kata Yaolo sih kalau mereka mau balas dendam ya silahkan maju aja. Toh juga mereka udah kayak kerucut di matanya Yaolo. Saat itu Disieze yang maju menyerang duluan, Yaolo pun menggunakan teknik tapak kristal es untuk melawan Disieze. Yang mana serangan tersebut dimanfaatkan Yaolo untuk mengeluarkan Xiaoyan dan kawan-kawan dari sana. 当年你联合各宗势力将我药神，不要以为你进攻。Disieze yang saat itu tertarik dengan Medusa dan Xiao Yishan untuk dijadikan wanita penghibur nanti. Saat itu si Disieze pun akan menghabisi Xiaoyan lebih dulu, sedangkan Yaolo akan diurus oleh Tianxieze. Kemudian Tianxieze pun mulai menyerap semua tungku jiwanya di sana untuk meningkatkan basis kultivasinya tersebut. Hal itu pun bikin Yaolo khawatir dengan keadaan Xiaoyan dan kawan-kawan karena Disieze mungkin aja punya kemampuan serupa dengan Tianxieze. 方才你们兄弟二人合力才勉强。放心，大哥，你拖住药尘片刻，就让我好好陪你玩玩。现在你天蝎子竟敢独自拖住。 Xiaoyan yang saat itu dikejutkan dengan Disieze yang memutuskan untuk berpencar dengan Tianxieze karena mereka tuh cukup yakin nih jika Tianxieze bisa melawan Yaolo seorang diri. Kata Disieze dia mau Medusa dan Xiao Yishan ikut bersamanya aja kalau mereka mau selamat. Kemudian mereka berdua yang tak sudi ikut laki-laki mesum sepertinya pun mulai masuk ke mode tempur. Tapi sayangnya serangan api surgawinya Xiaoyan kala itu terbilang tak cukup kuat untuk melawan Disieze. 毛头小子有什么好的？六转斗尊巅峰，小美人儿们。 Medusa dan Xiao Yishan yang saat itu maju membantu Xiaoyan untuk menyerang Disieze. Di sini tuh Disieze malah makin kegirangan banget tuh. Karena wanita galak seperti Medusa dan Xiao Yishan beginilah, dia malah makin tertantang untuk menjinakkan mereka berdua. Kemudian Xiaoyan pun menggunakan metode perubahan api surgawi tahap ketiga, di mana Disieze sendiri sih nggak kaget pula. Karena Xiaoyan hanya berada di ranah Dozun puncak 3 putaran doang.
投怀送抱。有些门道。老师那边看样子还不能快速。 Xiaoyan yang saat itu langsung menghantam Disieze tanpa menahan kekuatannya lagi. Di momen ini tuh Disieze bener-bener meremehkan banget Xiaoyan tuh. Walaupun Xiaoyan bisa naik ke ranah Dozun puncak 3 putaran, tetap aja nggak bisa bikin dirinya terluka. Kemudian Xiaoyan yang membatalkan metode perubahan api surgawinya di sana untuk menghemat energi, dia pun meminta Medusa dan Xiaoyishen untuk mengulur waktu karena Xiaoyan mau menggunakan teratai api surgawi kekuatan maksimal. Xiaoyan，没事吧？ 对付6转斗尊巅峰也还是吃力，就算跃升至3转斗。 Medusa yang saat itu berubah ke mode piton penelan langit 7 warna, karena itulah satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya. Ternyata Disieze kala itu malah makin kegirangan lagi dan lagi tuh, karena satunya punya tubuh racun dan satunya lagi punya tubuh piton penelan langit 7 warna. Di momen tersebut, Disieze benar-benar menikmati pertarungan itu karena walau Medusa dan Xiaoyishen menyerang bersama-sama pun tentunya mereka tak akan bisa mengalahkannya. 不知道七彩吞天蟒能不能顶？不过可惜，谁让你们一场斗尊巅峰强者还真就有。 Disieze yang saat itu melihat Xiaoyan punya banyak api surgawi dan berniat menggabungkannya jadi satu serangan kuat. Tentu aja kalau kekuatan gabungan 4 surgawi itu mengenainya, ya bisa dipastikan dirinya bisa tewas pula. Kemudian Disieze yang mau menyerang Xiaoyan untuk menggagalkan penggabungan api surgawi tersebut, Medusa dan Xiaoyishen pun langsung melindungi Xiaoyan dari serangannya itu. Karena dengan teratai api surgawi tersebut, mereka pasti bisa menang melawan Disieze. 今日就拿你来试试。4种异火。 绝不能让他影响宵夜。 Yaolo yang saat itu berhasil memojokkan Tianxieze tepat di hadapan kedua mata Disieze. Hal itu pun membuat Disieze auto panik banget tuh, karena sekarang tinggal dirinya seorang diri di tempat tersebut. Kemudian Disieze yang berniat mau menangkap Medusa dan Xiaoyishen untuk dijadikan sandera. Mereka berdua pun tentu aja berontak dan melawan balik. Setelah itu Xiaoyan pun akhirnya selesai juga, membuat teratai api penghancur kekuatan maksimal. 先抓一个美人当着，大哥！老二，美人。 Disieze yang dibuat panik banget saat melihat Xiaoyan benar-benar telah berhasil menggabungkan 4 api surgawi sekaligus. Tanpa basa-basi, Xiaoyan pun langsung melempar teratai api itu ke arah Disieze. Di momen tersebut, Disieze yang sadar kalau dia nggak bakal bisa kabur dari teratai api itu, dia pun memutuskan untuk berlindung di balik teknik pertahanan terkuatnya kala itu. Namun karena teratai api kali ini menggunakan banyak banget dojinya Xiaoyan, pasti dia nggak akan bisa selamat lagi. Xiaoyan yang saat itu kelelahan banget karena teknik barusan Xiaoyan benar-benar tak tanggung-tanggung menggunakan banyak banget dojinya itu. Kemudian Xiaoyan pun dapat gulungan teknik milik Disieze, di mana gulungan teknik tersebut berisikan metode tubuh Vajra yang mungkin aja jadi teknik andalan Xiaoyan di kemudian hari. Setelah itu Yaolo yang udah menyelesaikan urusannya dengan Tianxieze, dia pun ngajak Xiaoyan dan kawan-kawan untuk segera pergi dari sana karena takutnya keributan barusan bikin kultivator lain berdatangan. 金刚琉璃体，我没事。
好吧？赶紧离开，免得横生事端。老师。 Beberapa jam kemudian, saat Xiaoyan sampai di pavilion bintang jatuh dan berdiskusi dengan Yaolo perihal pecahan peta api surgawi itu, mereka pun tak melihat ada reaksi apapun saat menggabungkan pecahan peta api surgawi tersebut. Kemudian Xiaoyan pun menggunakan darahnya, tapi tak ada reaksi pula. Di sini Xiaoyan yang kepikiran untuk menggunakan api surgawi, karena itu adalah peta yang menunjukkan lokasi api surgawi pula. Ternyata peta tersebut kebal terhadap api surgawi. 不可能是为了愚弄世人，这骨头不像做旧。净莲妖火，妖，你显试试。 Yaolo yang nyuruh Xiaoyan untuk memperbesar api surgawinya itu karena mau melihat apakah ada reaksi dengan peta tersebut. Muncullah beberapa kalimat sajak puisi yang menjadi teka-teki tentang keberadaan api surgawi teratai murni itu. Kata Yaolo, sajak puisi itu tuh mengarah pada suatu fenomena langit dan bumi yang cukup langka banget. Karena fenomena tersebut hanya muncul dalam 1000 tahun sekali doang, seolah-olah hampir mustahil untuk mendapatkannya. 双月同心，加大火力。净莲妖火就会降临世间，将每逢1000年才出现一次，说的是一种特殊的天地景象。老师，这是什么意思？ Yaolo yang baru ingat jika fenomena langit dan bumi itu terjadi 997 tahun lalu dari buku kuno yang pernah dia baca. Maka sekitar 3 tahun lagi fenomena tersebut akan terulang kembali, di mana pastinya banyak kultivator kuat akan berdatangan. Setelah itu Xiaoyan pun mendadak pingsan nih karena ada pecahan jiwa aneh yang masuk ke dalam tubuhnya Xiaoyan, di mana Medusa dan Xiao Yixuan langsung auto panik dan melihat kondisi Xiaoyan saat itu. 届时谁都有机会找到妖火。便会再现双月同现，就已经过去997年。小野，小野。 Yaolo yang saat itu bergegas menolong Xiaoyan agar dia segera sadar dari pingsannya. Di sana tuh Xiaoyan langsung diinterogasi oleh Yaolo. Apakah itu Xiaoyan beneran dan bukan kesadaran orang lain? Kemudian Xiaoyan yang berhasil menjawab setiap pertanyaannya Yaolo, dia pun berkata kalau barusan emang ada gumpalan energi jiwa tapi dia tidak berniat jahat. Namun Xiaoyan malah dapat beberapa info dari gumpalan jiwa itu, di mana jiwa tersebut Xiaoyan duga adalah pemilik api iblis sebelumnya. 回答我一个问题。怎么了？ 骨头中有一缕灵魂之力射入萧炎，确实有一团灵魂髓啊，15啊，没有猜错。不过我似乎感应到了。 Yaolo yang saat itu ngasih tahu Xiaoyan jika emang benar barusan tuh jiwa pemilik api iblis sebelumnya, mungkin Xiaoyan nanti akan dapat bantuan dari beliau. Mungkin aja dia nanti bakal jadi perantara dengan api iblis seperti dulu saat Xiaoyan bertemu api surgawi 3000 pembakaran. Namun karena api iblis merupakan api surgawi peringkat atas, maka setidaknya Xiaoyan harus naik ke ranah Dosheng baru bisa menjinakkannya, di mana semua itu harus dilakukan Xiaoyan selama 3 tahun ke depan. 还会是你日后收服净莲妖火的关键，那光团应该不会伤害你。古籍记载，这位净莲妖圣，我眉心里那光团，就是这位强者所。我记得你收藏了一枚菩提，你也只能看着。以我如今的，你无法在3年内突破至斗圣境界。不过净莲妖火太强。 Xiaoyan yang dapat arahan dari Yaolo untuk memanfaatkan semua sisa bahan obat yang dia dapat untuk menerobos ranah, kini Xiaoyan pun memantapkan hatinya itu untuk melakukan suatu hal yang mungkin aja bisa dikatakan mustahil bagi dirinya pula. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan seluruh orang-orang di pavilion bintang jatuh yang saat itu heboh dengan doji yang begitu besar. Entah ini momen time skip Xiaoyan naik ranah atau gimana, admin juga kurang tahu karena nggak ada penjelasannya sama sekali. 3年时间到达斗圣，看来这一次是这便是你的优势。你手里有着一枚菩提子，
Wah, itu fluktuasi Douchi siapa ya guys kira-kira? Apakah Xiaoyan menerobos ranah mengingat nggak ada Xiaoyan sendiri saat semua orang berkumpul tadi? Ya mari kita tunggu aja ya, karena video berikutnya tuh rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.